mudahnya begini. Kita ini kan hidup ini memanfaatkan akal kita, panca indera kita untuk merespon lingkungan, kenyataan di sekeliling kita. Cuma kan tidak semua hal bisa kita pahami. Tidak segala hal bisa kita tangkap dengan alat-alat metode empiris, rasional. Empiris itu yang fakta-fakta, rasional itu yang masuk akal, yang kita miliki. Ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami. Ada banyak hal yang tidak bisa kita jangkau dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu, menurut Karl Jaspers, ya ini kan tidak ada kan orang yang ngerti segalanya, tidak ada orang yang tahu segala hal. Dalam hidup ini ada banyak sekali hal-hal yang masih misterius, yang tidak bisa kita jangkau. Nah, kata Jaspers, menghadapi batas yang tidak bisa kita lampaui ini ada dua jalan. Yang pertama ya sudah kita menyerah, ya memang manusia itu terbatas. Nah, ada yang kedua. Yang kedua ini kata Jaspers namanya leap of faith. Kita melakukan lompatan keimanan. Inilah nanti yang disebut transendensi. Kita melompat, kita tidak melakukan proses normal seperti kalau kita memahami hal-hal yang terjangkau tadi dengan metode ilmiah, dengan metode rasional. Tapi kita melakukan lompatan keimanan. Nah, inilah yang disebut transendensi. Meskipun dengan melakukan lompatan keimanan ini, ya tentu saja seseorang melanggar kebebasannya. Manusia itu kan bebas. Dia bisa melakukan pilihan-pilihan apa saja sesuai yang dia inginkan. Tapi ternyata orang itu ketika ingin menggunakan kebebasannya sebebas-bebasnya, dia sering ketemu dengan hal-hal yang tidak terjangkau, yang tidak bisa dia atasi. Ya banyak kan, kita ini bisa melakukan apa saja, bisa memikirkan apa saja, tapi juga sangat banyak hal yang sebenarnya kita ingin tapi tidak bisa. Sebenarnya kita ingin menjangkau tapi tidak mampu. Disitulah gunanya leap of faith. Jadi meskipun untuk itu seseorang nabrak kebebasannya, tapi tidak masalah. Kebebasannya dilanggar asalkan apa? Dia ketemu dengan yang namanya authentic existence. Jadi hakikat dirinya yang otentik. Jadi tahu mudahnya ya, karena ini mungkin yang mendengarkan ngaji kan sebagian besar orang beragama yang percaya dengan hal-hal yang spiritual, transenden, di luar yang fisik, yang rasional. Nah, leap of faith itu antara lain termasuk kita mengarahkan orientasi hidup pada yang transenden tadi. Kalau dalam agama ya antara lain menuju yang ilahiyah, menuju Tuhan. Jadi versinya Jaspers, eksis itu ketika kita mewujudkan diri kita untuk eksis sesuai yang kita inginkan, itu hakikatnya adalah perjalanan menuju yang transenden. Mengapa begitu? Keinginan kita kan banyak, kita ingin ini, ingin itu, ingin paham ini, ingin paham itu, ingin mewujudkan ini, ingin mewujudkan itu, tapi ternyata terus kita kepentok. Ada banyak hal yang kita tidak mampu, ada banyak hal yang kita tidak tahu, ingin tahu pun terbatas. Akhirnya apa yang kita lakukan? Leap of faith. Jadi kita
kemudian bergerak ke arah yang di luar batas tadi. Itulah namanya transendensi. Yang di luar batas tadi, mau tidak mau, bisanya kita imani. Mengapa kok kita imani? Karena pikiran kita dan juga metode-metode empiris ilmiah yang kita miliki tidak bisa menjangkau ke sana. Jadi, dengan melakukan lompatan ke arah yang transenden, sekarang kita lebih tahu, lebih tercerahkan hidup ini dibandingkan kalau hanya mengandalkan akal kita atau yang ilmiah, yang empiris tadi. Karena terbukti ternyata metode empiris ilmiah kita seringkali mentok dalam batas-batas yang tidak bisa kita lewati. Disitulah pentingnya proses transendensi namanya. Baik, silahkan ambil nafas dulu sebentar. Semoga tidak bingung ya. Jadi kita itu ingin eksis, mewujudkan keinginan-keinginan kita, orientasi hidup kita. Ternyata ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak semulus yang kita inginkan, yang tidak semudah yang kita harapkan. Ada titik-titik batas yang kita tidak mungkin menjangkaunya. Kita mau menyerah saja atau ambil strategi yang lain. Strategi yang lain itu ya transendensi tadi, melakukan leap of faith, lompatan keimanan. Jadi geser ke arah keimanan, wong yo akal empiris sudah tidak berdaya. Itulah namanya transendensi. Nah, menarik nanti dalam filsafatnya Karl Jaspers ini ada istilah Das Umgreifende. Jadi Das Umgreifende itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, the encompassing, atau bahasa Indonesianya yang meliputi, bahasa Arabnya muhit. Nah, yang tidak terjangkau tadi oleh pikiran itu antara lain ya yang melingkupi manusia. Jadi namanya Das Umgreifende. Bahasa Jermannya begitu. Jadi apa saja sih yang melingkupi itu? Nah, nanti ada beberapa hal yang melingkupi kita, tapi kita tidak bisa menjangkaunya. Tidak bisa menjangkau itu ya, selain dia senantiasa meluas, juga karena dia di luar diri kita yang mampunya hanya menangkap subjek dan objek. Yang meliputi ini tidak bisa kita jadikan objek pemikiran kita. Kenapa tidak nyampe pikiran kita? Jadi karena dia senantiasa meluas terus. Apa saja sih yang pikiran kita tidak nyampe tadi? Nah, ini yang disebut Das Umgreifende tadi, yang berhubungan dengan yang transenden. Yang pertama, kata Karl Jaspers, adalah Das Sein. Das Sein ini mungkin kalau bahasa Jawa itu kasunyatan, kenyataan hidup. Jadi hidupku ini dalam fakta dan kenyataannya, atau Das Sein itu sulit sekali pikiran kita menangkapnya. Dia di luar kemampuan pikiran kita untuk secara tepat menangkapnya. Mengapa? Das Sein tadi ya saya jelaskan, dia dinamis, dia berubah terus. Aku yang sejati itu apa sih? Itu kan sulit kita menangkapnya. Aku orang yang seperti apa sih? Yang kemarin mungkin beda dengan sekarang.
Misalnya saya harus membaca teman-teman, misalnya ada teman saya baca, kamu ini orang kayak gimana ya, terus saya pahami. Begitu saya pahami, mungkin orang ini sudah berubah. Mungkin gara-gara saya pahami tadi, dia ingin menampilkan dirinya yang baik-baik saja misalnya. Loh, terus kamu yang asli itu yang mana? Tidak akan ada orang yang tahu. Jadi inilah Dasein. Jadi orang itu pasnya gimana, tidak ada orang yang tahu. Misalnya sampean menebak saya, oh Pak Faiz itu orangnya gini. Wong ya saat ini juga aku bisa mengubah diriku. Atau gara-gara pandanganmu aku sekarang berubah. Yang semula tidak begitu bisa jadi begitu. Misalnya teman-teman, wah Pak Faiz itu orangnya penyayang sekali loh. Mungkin sebenarnya saya tidak terlalu penyayang seperti tidak terlalu penyayang seperti yang dijelaskan teman-teman. Tapi begitu diklaim begitu, wah ini saya harus agak penyayang ini. Masa sudah dibilang penyayang kok tidak penyayang? Ada perubahan-perubahan. Ya bisa juga sebaliknya. Saya tidak mau jadi orang mudah ditebak, saya sekarang ingin berubah. Orang itu secara natural berubah terus, sulit ditangkap. Ini yang disebut bagian dari yang sulit ditangkap oleh pikiran tadi. Nah, tapi Dasein ini yang meliputi hidup kita. Jadi kita ini hidup kan dari satu fakta diri ke fakta diri yang lain. Dia ada dalam diri kita, tapi susah untuk ditangkap. Yang kedua, kesadaran umum. Kesadaran umum ini sifatnya objektif. Jadi ini seperti saya menjelaskan kemarin ya, mudahnya kesadaran umum itu kayak generasi-generasi. Oh, kalau generasi tahun sekian itu cara berpikirnya begini, cara menanggapi hidupnya begini. Ini kesadaran umum. Yang ini juga sama sulitnya ditangkap, seperti Dasein tadi. Jadi ini sebenarnya objektif, tapi susah dipahami, susah ditangkap. Kesadaran umum hari ini itu apa? Sebagaimana Dasein, ini juga bisa berubah-ubah. Pikiran kita sulit menangkapnya.